Ini Dok, untuk lebih singkatnya nanti langsung saja kita sampaikan. Jadi pada waktu pertama kali muncul wabah corona ini, jadi yang disampaikan oleh WHO ini banyak sekali yang tidak percaya, bahkan dianggap itu sebagai rekayasa, ada kepentingan tertentu di balik itu. Nah ini kalau di dunia medis, ketika ada penyakit baru ini, cara mengungkap seluk-beluk dari penyakit tersebut, ya, apalagi penyebabnya virus, itu kan tidak ada yang lihat. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Monggo Dr. Ya, Safari. terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau meningkat seperti itu, gimana kalau ada penyakit baru, penyakit infeksi ya, kemudian bagaimana cara kita mengungkapkan itu? Nah, itu ada kaidahnya. Kalau mungkin kalau bahasa di pesantren itu mungkin kaidahnya gitu ya. Jadi kaidahnya itu adalah yang pertama adalah satu, bahwa pada diri orang yang sakit itu harus bisa ditemukan kuman atau mikroba yang menjadi penyebab penyakit itu. Yang nomor satu. Yang nomor dua, kuman yang ada pada orang yang sakit itu harus bisa ditumbuhkan di media tertentu. Yang ketiga, orang yang kuman yang tumbuh di media tersebut, kalau diambil dan diberikan ke orang lain, maka orang lain itu akan mengidap penyakit yang sama. Itu namanya postulat Koch. Kalau dulu di dokter disebut dengan istilah Koch, postulat Koch. Nah, kembali ke corona. Corona ini kan sebenarnya bukan barang baru. Sejak tahun 1965 itu sudah ada corona. Mungkin sebelum itu sudah ada, cuma virusnya itu baru diketahui tahun 1965 ketika orang-orang yang berpenyakit yang sekarang kita sebut dengan corona itu seperti flu-like symptom, artinya penyakit yang seperti itu, kemudian dilihatlah kira-kira di saluran napas orang yang sakit itu, kemudian dilihat isinya apa kumannya itu, mikrobanya apa, kumannya apa. Nah itu ada dua yang terkenal waktu itu, dan dua kelompok peneliti itu melihat virus yang sama. Kemudian virus yang ada itu ditumbuhkan di media tertentu, di media organ tertentu, dan ternyata bisa tumbuh di media organ tersebut. Kemudian orang pengen tahu sebenarnya wujud aslinya kayak apa, maka kuman yang ada di biakan tadi, yang di media tadi, yang tumbuh di media tadi itu dilihat dengan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu adalah mikroskop yang mempunyai daya pembesar yang sangat luar biasa. Ya, nampaklah virus itu seperti bulatan yang seperti persis mahkota raja. Makanya disebut dengan corona virusnya itu. Nah, kemudian para ahli mencari sukarelawan. Waktu itu tahun 65 itu. Dari para sukarelawan itu, kemudian kuman yang virus corona tadi ya, itu diambil, kemudian dimasukkan kepada sukarelawan tadi. Ternyata para sukarelawan itu menderita penyakit yang sama dengan orang yang dulu pertama kali diisolasi virus corona itu. Nah, jadi terpenuhilah postulat Koch ini. Jadi kaedahnya terpenuhi. Yang pertama, orang yang sakit itu ditemukan kumannya. Kumannya bisa ditumbuhkan di media tertentu. Kuman yang tumbuh di media tertentu itu setelah diberikan kepada sukarelawan yang sehat, ternyata menjadi sakit seperti orang yang mengidap yang sakit tadi yang diambil kumannya tadi. Nah, ternyata coronavirus itu berkembang dari tahun ke tahun. Muncullah dulu SARS.
yang di Hong Kong itu ya. Kemudian muncullah MERS yang di Timur Tengah. Yang itu sampai 7 tahun kalau nggak salah, MERS itu. Nah, sekarang muncul lagi COVID-19 atau COVID-19 ini. Kenapa kok langsung dituduh, yang dituduh kok corona gitu ya? Kenapa begitu? Karena gejalanya mirip. Gejalanya mirip dengan gejala-gejala saluran nafas, kemudian batuk, demam, sesak nafas, ya, sampai terjadi gagal nafas. Nah, karena mirip, maka orang akan melihat apakah ini virus corona. Nah, ternyata setelah diteliti, loh kok tidak seperti corona yang kemarin, kok tidak mirip dengan corona-corona yang sudah ada. Maka, tapi kok wujudnya corona, tapi materi genetiknya itu berbeda dengan corona yang sebelum-sebelumnya. Nah, maka saat itu ya menyebutnya sebagai novel coronavirus atau coronavirus jenis yang baru. Coronavirus jenis yang baru. Kemudian setelah diteliti lagi, ternyata materi genetiknya memang berbeda sehingga resmi dinamakan SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, karena begitu memenuhi kaidah, maka jelas Badan Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa memang ini penyakit baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi bagi orang yang awam karena tidak mengerti proses terjadi tata cara mendiagnosis penyakit baru, mungkin mereka tidak percaya. Tapi bagi orang yang mengerti tentang kedokteran, mengerti tentang ilmu mikrobiologi, ini menjadi sesuatu yang lumrah dan sangat biasa. Dan hampir sebagian besar penyakit-penyakit virus itu memang seperti itu tata cara pengenalannya. Sebut saja HIV. Gitu ya. HIV juga begitu. Dulu itu dari hewan. Namanya kera, hewan simanse itu ya, simian virus itu. Nah, itu bisa ke manusia. Ya tata caranya sama, tata cara pendeteksinya sama. Ya, itu jawaban saya. Jadi ringkasnya, bagaimana tata cara mendeteksi adanya penyakit baru terinfeksi ya ketika memenuhi postulat Koch atau memenuhi kaidah-kaidah tertentu yang maksudnya adalah satu, orang yang sakit bisa ditemukan kumannya bisa dibiarkan, kuman yang dibiarkan kalau diberikan ke orang yang lain menderita penyakit yang sama. Nah, coronavirus ini memenuhi kriteria itu sehingga tidak salah kalau ini adalah penyakit baru seperti yang tadi dijelaskan. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Safri.